Hal ini diungkap oleh Kepala Puskesmas 4 Ulu Dr. Haji Darlina melalui Dr. Gary Arifin Tarunah ketika ditebis Republik.com Selasa 3 Agustus. Benar, ada warga 4 Ulu diduga suspek cacar monyet. Ini diketahui setelah 1 minggu lalu bersangkutan berobat ke sini, katanya Selasa 3 September 2024. Menurut Gary, warga tersebut baru suspek dan terduga. Tentunya hal ini kembali ke Dinkes dan melakukan pemeriksaan secara resmi untuk memastikannya. Kami sebagai dokter hanya melakukan pemeriksaan secara sedini untuk menghilangkan gejala di pasien tersebut dan memberikan obat-obat, kata dia. Menurutnya, jika dilihat dari keadaan pasien dari bentuk luka yang ada di telapak tangan kedua pasien dan kakinya, yang kita lihat dari bentuk luka, lesi ini muncul dituduh cuma pasien kita kemarin muncul telapak tangan dan kaki bebernya. Lebih jauh, Gary mengatakan lesi pada korban ini banyak bentuknya seperti keropeng berwarna hitam. Namun harusnya keropeng ini menyebar ke seluruh tubuh, namun pasien kemarin tidak hanya di telapak tangan dan kaki saja. Hingga saat ini pasien sudah pulang, lanjut Gary kembali setelah pasca pengobatan 2 hari dan lukanya pun sudah membaik. Kalau ditanya soal riwayat kemarin, pasien mengaku dirinya tidak pergi keluar kota, namun pasien mengaku pernah kontak dengan tetangganya, bebernya kembali. Terkait pengambilan sampel, ditambahkan Gary sudah diserahkan ke pihak Dinkes. Sudah dilakukan oleh pihak Dinkes dan tinggal menunggu hasil, katanya sambil mengatakan penyakit ini menular. Terkait pasien diduga suspek, Gary menghimbau pasien untuk tidak keluar rumah dan melakukan isolasi mandiri. Pasien sudah saya himbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, katanya. Gary juga menghimbau kepada masyarakat Palembang, jika mengalami gejala seperti ini janganlah takut dan segeralah datang ke puskesmas atau rumah sakit. Di sini kita tentunya akan melayani dan mengobati pasien tersebut dan jangan takut serta panik. Virus cacar monyet atau monkeypox atau mpox belakangan jadi sorotan masyarakat. Diketahui World Health Organization atau WHO menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, wabah mpox tersebut kian meluas di lebih dari 70 negara. Situasi ini dinilai sudah memasuki syarat sebagai keadaan darurat global. Status keadaan darurat kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan, serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagai vaksin dan perawatan. Melansir dari Associated Press atau AP, Tedros membuat keputusan menjadikan cacar monyet sebagai keadaan darurat kesehatan global di tengah kurangnya konsensus di antara para ahli yang bertugas di Komite Darurat Badan Kesehatan PBB. Tedros menyebut ini bukanlah proses yang mudah dan langsung menuai perbedaan pandangan di antara para anggota komite. Keadaan darurat global adalah tingkat kewaspadaan tertinggi WHO, tetapi penunjukan tersebut tidak berarti suatu penyakit sangat menular atau mematikan. Sementara itu, Kepala Kedaruratan WHO, Dr. Michael Ryan, mengatakan Direktur Jenderal WHO membuat keputusan memasukkan cacar monyet ke dalam kategori darurat kesehatan global agar komunitas global menganggap serius wabah saat ini. Meskipun cacar monyet telah ditemukan di beberapa bagian Afrika Tengah dan Barat selama beberapa dekade, penyakit ini tidak pernah memicu wabah besar di luar benua tersebut atau menyebar luas di antara orang-orang hingga Mei kemarin. Lantas, sebenarnya apa itu virus cacar monyet, asal-usulnya, dan apakah bisa menular? Virus cacar monyet. Dikutip dari laman Kemenkes, penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada 1958. Kasus temuan cacar monyet itu berada di Denmark ketika ada 2 kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian sehingga dinamakan monkeypox.
Sedangkan untuk kasus pertama cacar monyet pada manusia atau anak-anak terjadi pada 1970. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan kepada manusia. Infeksi cacar monyet telah ditemukan pada banyak spesies hewan, di antaranya monyet, tikus Gambia, tupai, dan inang utama dari virus ini adalah roden atau tikus. Gejala cacar monyet. Kondisi bocah Afrika yang badannya terserang virus cacar monyet atau monkeypox. Juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril memaparkan gejala cacar monyet yang tampak dari hari ke hari. Syahril menjelaskan masa inkubasi cacar monyet terjadi kurang lebih selama 5 hingga 13 hari atau 5 hingga 21 hari. Gejala cacar monyet dari hari ke hari sendiri terbagi menjadi 2 periode, yakni periode masa invasi selama 0 hingga 5 hari dan masa erupsi 1 hingga 3 hari. Pertama, masa invasi 0 hingga 5 hari. Masa invasi cacar monyet atau monkeypox berlangsung selama kurang lebih 0 hingga 5 hari. Selama masa invasi, penderita akan merasakan gejala berupa demam tinggi, sefalgia atau sakit kepala berat, dan limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening atau limfe. Bukan hanya itu, penderita juga umumnya merasakan gejala mialgia atau nyeri otot, serta astenia atau badan lemas. Kedua, masa erupsi 1 hingga 3 hari. Masa erupsi terjadi setelah demam selama 1 hingga 3 hari dan ditandai dengan munculnya ruam-ruam pada kulit. Syahril menyampaikan ruam paling banyak terjadi pada wajah, yaitu sekitar 95%. Selain itu, ruam juga terjadi di telapak tangan dan kaki, 75%, mukosa 70%, alat kelamin 30%, serta selaput lendir mata 20%. Cacar monyet merupakan zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Oleh karena itu, transmisi atau penularan pun dapat terjadi antar hewan, hewan ke manusia, atau sesama manusia. Penularan cacar monyet. Lantas seperti apa dan bagaimana cara penularan cacar monyet? Cacar monyet ternyata dapat menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, bahkan menyentuh pakaian atau spray yang terkontaminasi dan dipakai bersama juga bisa menularkan. Selain itu, virus cacar monyet bisa menular lewat tetesan pernapasan apabila orang terinfeksi memiliki luka di tenggorokan atau mulutnya. Tak hanya menular dari manusia ke manusia, penyakit cacar monyet juga bisa menular dari hewan ke manusia. Transmisi dari manusia ke manusia. Mengutip kompas.com, berikut ini cara penularan cacar monyet. Kontak langsung lewat mukosa, lesi kulit, darah, cairan tubuh. Saluran napas, kontak erat dalam waktu yang lama. Penularan ibu ke bayi lewat plasenta. Inokulasi lewat mikrolesi pada kulit, misalnya goresan atau gigitan. Transmisi dari hewan ke manusia. Kontak langsung dengan darah hewan seperti monyet, tikus, ataupun tupai. Cairan tubuh, lesi kulit atau mukosa hewan terinfeksi. Daging hewan liar yang terinfeksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
status daripada Mpox memang terjadi peningkatan kasus dan peningkatan status daripada kedaruratan kesehatan globalnya, tapi potensi untuk terjadi pandemi seperti saat COVID ini sangat rendah. Tapi gejala dari Mpox itu sebenarnya kayak cacar air ya, tidak terlalu besar gitu, tapi padat dan penuh ya, terutama pada muka. Tapi bisa juga kepada kaki, tangan atau tungkai lainnya. Paling banyak ini adalah laki-laki ya, jumlah laki-lakinya itu kurang lebih 97%. Dan umumnya laki-laki yang multi partners, yaitu lelaki yang seks dengan lelaki. Jadi jangan aman tapi kemudian tidak waspada, karena bagaimanapun juga ini adalah suatu penyakit menular ya. Muncul varian baru yaitu clade 1B. Kalau di Indonesia ini clade-nya 2B ya, ya. Jadi dengan adanya muncul varian baru yang ternyata juga menyerang pada anak-anak dan juga bersifat lebih fatal ya, antara kematian itu 5-10%. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penyakit cacar monyet atau Mpox kini sedang menjadi perhatian global. Pasalnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Mpox saat ini sebagai darurat kesehatan global. Penetapan ini menyusul adanya potensi sebaran Mpox yang lebih luas ke berbagai negara dan status darurat tersebut diumumkan WHO pada 14 Agustus 2024 lalu menyusul peningkatan kasus Mpox di Kongo dan sejumlah negara di Afrika. WHO mencatat ada lebih dari 14.000 kasus dan 524 kematian di Afrika pada tahun 2024 ini melampaui tahun 2023 lalu. Dan Tribuners juga mungkin saat ini melihat ya di sosial media banyak yang mengunggah awareness soal Mpox terkait dengan foto-foto korban Mpox dan kondisi terkini Mpox di Indonesia. Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi yang saat ini sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Bu Nadia. Selamat sore, salam sehat, Tribuners, dan tentunya host kita yang luar biasa nih, Mbak Afia. Terima kasih Bu, salam sehat juga Bu. Berarti hari ini kondisi sehat ya Bu ya, siang ini ya Bu ya. Bu, ini kalau kita melihat ini sudah menjadi darurat global ya Bu ya, penyakit wabah, kita bilangnya wabah Mpox ini Bu. Apakah ini juga akan berpotensi menjadi darurat global seperti COVID-19 saat 2020 lalu Bu? Seperti apa Bu kondisinya terkini Bu? Ya, jadi kalau kita lihat ya, secara global sejak kasus ini diumumkan di tahun 2022, itu total kasus itu hanya 103.000 kasus ya, dengan kematian sekitar 235 kasus. Nah, sementara di Indonesia sendiri jumlahnya itu total itu ada 88 kasus sejak tahun 2022 ya tentunya, dan tidak ada kematian sama sekali. Jadi kalau kita rinci di tahun 2022 saat pertama kali kasus ini ditemukan itu ada 1 kasus. Di 2023 itu ada 73 kasus dan di 2024 itu ada 14 kasus ya. Jadi kalau kita lihat walaupun WHO mengumumkan ini sebagai kedaruratan kesehatan global ataupun international concern, ini berbeda dengan seperti saat COVID ya, di mana berpotensi untuk terjadinya pandemi itu sangat besar pada waktu COVID, karena kita melihat kecepatan penularannya, jumlah kasus dan jumlah kematian yang sangat tinggi. Tapi untuk Mpox ini tetap kita harus waspada, dan karena kemudian penularan yang cepat bahkan juga terjadi pada anak-anak di Kongo, maka WHO meningkatkan kembali status daripada Mpox ini yang tadinya status kedaruratan kesehatan global ini pernah ya di awal tahun 2022 saat kasus pertama diumumkan ditemukan di banyak negara. Tapi kemudian di tahun 2023 Juli itu status kedaruratan kesehatan globalnya dicabut. Dan baru kemarin 14 Agustus itu ditingkatkan lagi karena ada kasus yang cukup banyak kesakitan dan kematian di Kongo tadi. Jadi kalau kita simpulkan status daripada Mpox memang terjadi peningkatan kasus
dan peningkatan status daripada kedaruratan kesehatan globalnya, tapi potensi untuk terjadi pandemi seperti saat COVID ini sangat rendah. Oke, baik Bu Nadia. Kemudian tadi 14 kasus ya Bu ya terakhir di Indonesia dari periode ada peringatan darurat dari WHO, berarti pertengahan Agustus kemarin sampai saat ini masih aman kah Bu kondisi di Indonesia Bu? Ya, tentunya kalau kita lihat di tahun 2024 ini sudah 14 kasus ya, walaupun memang terjadi peningkatan status ya di 14 Agustus yang lalu, kita tentunya tetap waspada. Kalau definisi aman itu kita artinya aman kalau kemudian kita waspada, Mbak Afnia, ya. Jadi jangan aman tapi kemudian tidak waspada, karena bagaimanapun juga ini adalah suatu penyakit menular ya, yang tadinya itu diperkirakan hanya berdampak ataupun menginfeksi orang dewasa, tapi ternyata muncul varian baru yaitu clade 1B. Kalau di Indonesia ini clade-nya 2B ya, ya. Jadi dengan adanya muncul varian baru yang ternyata juga menyerang pada anak-anak dan juga bersifat lebih fatal ya, antara kematian itu 5-10%. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan, terutama untuk mencegah ya, jangan sampai atau membatasi lah penularan daripada clade 1B kalau memang nanti ditemukan. Kalau sampai saat ini belum ditemukan ya, kita masih di 2B. Tapi kan di Thailand sendiri sudah mendapatkan satu kasus clade 1B yang merupakan kasus import. Jadi untuk itu kita tetap melakukan kewaspadaan, walaupun sebenarnya penyakit ini tidak akan berpotensi seperti COVID-19. Penularannya seperti apa sih Bu kalau misalnya kita taunya ini karena kontak dekat gitu Bu? Atau rinciannya mungkin ada penularan terbaru Bu cara dari Mpox ini Bu? Ya, penularan daripada Mpox ini adalah kontak langsung, baik melalui sentuhan kulit dengan kulit ataupun melalui mukosa ya, atau cairan tubuh. Yang jadi artinya harus ada kontak langsung nih. Bisa terjadi droplet kalau kemudian kontaknya itu sangat erat dan dekat ya. Jadi kalau misalnya memang orang yang tinggal berbeda ya, kalau COVID itu 3 meter 6 meter bisa kemudian menularkan. Kalau ini memang perlu kontak yang erat dan dekatnya orang yang memang tinggal satu rumah, mungkin jarak berbicaranya juga dekat ya gitu. Tapi paling banyak penularan ini melalui kontak langsung, yaitu untuk cairan kontak langsung daripada cairan tubuh atau lesi atau luka dari cacar tadi kan mungkin kita kenal ya, bentuk cacar yang kita kenal selama ini biasanya kan ada cairan ya kan, atau kalau dia keropeng itu kan suka basah-basah ya. Nah, cairan atau lesinya itulah yang paling menular kalau kemudian kita kontak langsung kulit dengan kulit yang terinfeksi tadi, atau tadi melalui kontak seksual kan ada cairan tubuh ya kan saat kita melakukan hubungan seksual ataupun saat ciuman gitu ya, ada juga kan cairan tubuh ataupun yang kemudian bisa saling terkontak dengan orang lain. Nah, inilah jalur penularannya. Ya, baik Bu. Kemudian tadi Bu juga menjelaskan kalau sekarang ini justru anak-anak ya Bu yang banyak. Kalau kemarin kan kita mengidentifikasinya cacar biasa banyak terjadi sama anak-anak, cacar monyet biasanya terjadi pada dewasa. Sekarang cacar monyet juga terjadi pada anak-anak nih banyak Bu. Ini apakah karena jenis virus barunya ini lebih berbahaya atau seperti apa Bu? Ya, karena apa yang terjadi di Kongo ya, ini memang kita temukan ada varian baru lah ya. Kalau kita COVID kan kita kenal ya ada varian baru. Jadi dia sebenarnya varian 1A, jadi ada varian 1 dan varian 2. Nah, subvarian 1 itu ada 1A, 1B. Subvarian 2 itu ada 2A dan 2B. Nah, yang 1A itu dan 2A itu antara hewan ke manusia melalui gigitan cakaran, ya kan? Jadi tadi kan bisa aja si monyetnya tadi mencakar atau menggigit kita, itu bisa penularan. Nah, tapi yang dari manusia ke manusia itu yang kita sebut sebagai 1B atau 2B. Tadinya 2B, Mbak. Ya, tapi kemudian saat ini sudah ketemu varian atau subvarian yang 1B yang menyerang pada anak dan remaja juga seperti itu. Yang tadinya kalau kita lihat di awal tuh hanya orang dewasa ya. Jadi penularan ini juga sudah terjadi pada anak-anak dan pada remaja untuk Mpox ini.
Ya, baik Bu. Nah kalau misalnya tadi kita udah tahu cara penularannya Bu, ini ciri-cirinya seperti apa? Karena kalau yang kita lihat updatean di sosial media terbaru ya Bu, ini foto korban dia bentuk lesinya, bentuk lukanya ini besar-besar seperti itu Bu. Apakah emang ada perubahan atau seperti apa Bu ciri-cirinya Bu? Ya, jadi karena dia masih satu keluarga ya, Mbak Afia ya, sama apa cacar ya, cacar air atau chickenpox atau smallpox ya, yang kita kenal ya pada waktu kita kecil. Jadi gambarannya itu adalah seperti ruam-ruam atau keropeng-keropeng ataupun seperti ini ya, nodul-nodul gitu, tapi kecil-kecil begitu ya. Apa yang berada di media sosial itu bukan suatu bentuk klinis daripada mpox ya. Jadi itu mungkin juga ada penyakit lainnya ya, atau memang yang bersangkutan itu mengalami gangguan atau defisiensi kelainan imunitas yang berat ya, sehingga menimbulkan gejala klinis. Kalau kita lihat itu kan seperti besar-besar ya ruam-ruamnya gitu ya, jadi hampir kayak seperti luka bakar. Nah, mungkin nanti kita harus pastikan kembali karena ini kan agak sulit ya untuk men-tracingnya. Tapi gejala dari mpox itu sebenarnya kayak cacar air ya, tidak terlalu besar gitu, tapi padat dan penuh ya, terutama pada muka. Tapi bisa juga kepada kaki, tangan atau tungkai lainnya. Oh, berarti dia lesinya lebih rapat ya Bu dibandingin cacar air biasa ya Bu ya? Ya, Oke. kalau cacar air suka tersebar-sebar ya, seperti itu. Kalau ini lebih rapat, umumnya pada muka ya, gejalanya lebih tentunya kalau yang satu B tadi lebih berat ya, terus lebih banyak lesi-lesi kulitnya tadi ya, bintik-bintik cacarnya tadi, seperti itu. Oke, berarti mungkin sekarang Bu kalau misalnya kita langsung mengklaim ya, biasa kan kita self claim ya Bu ya, ini cacar nih kayaknya boleh ya Bu ya kalau di masa darurat ini sebaiknya periksakan karena kita nggak tahu itu cacar biasa atau cacar monyet nantinya ya Bu ya. Ya, betul sekali. Makanya kemudian eh, apa kita selalu ingatkan ya upaya pencegahannya apa? Karena memang kan belum ada obatnya. Salah satunya adalah kalau kita kemudian demam, terus muncul ruam-ruam dan ada pembesaran kelenjar getah bening ya, itu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi untuk lebih memastikan apakah ini mpox atau bukan. Oke. Bu, karena ini hewan, Bu, apakah dia spesifik harus monyet atau hewan-hewan lainnya juga sebenarnya bisa menularkan sih, Bu, penyakit ini, Bu? Ya, karena ini kan kenapa dia disebut monkeypox ya? Dia sebenarnya awalnya adalah penyakit pada monyet ya, seperti itu ya. Tetapi kemudian sebenarnya virus atau penyakit ini sebenarnya bukan hanya pada monyet, tapi pada khususnya mamalia ya, hewan liar mamalia. Tapi memang terbanyak ini ada pada penyakitnya monyet yang kemudian berpindah kepada kita saat dia mencakar ataupun menggigit manusia. Iya, baik, Bu. Kemudian langkah preventif apa, Bu, yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan, Bu? Apakah ada fasilitas karantina yang sudah disiapkan? Karena ini kan cacar ya, Bu, ya, harus sepertinya isolasi mandiri terlebih dahulu gitu, Bu. Iya, jadi kalau kita lihat dari 88 kasus yang kita temukan ya, Mbak, pertama ini paling banyak ini adalah laki-laki ya, jumlah laki-lakinya itu kurang lebih 97%. Dan umumnya laki-laki yang multi partners, yaitu lelaki yang seks dengan lelaki. Itu kita dapatkan sekitar 60%. Dan kurang lebih 71%-nya ini adalah mereka laki-laki yang terkena tersebut adalah atau laki-laki yang LSL tadi adalah dengan status HIV positif ya. Jadi dengan kelainan imunitas. Jadi kalau kita lihat memang saat ini kasus di Indonesia itu utamanya adalah pada kelompok yang populasi ataupun mereka yang melakukan perilaku seks beresiko atau multi partner. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, karena biasanya kan laki-laki punya pasangan ya, apakah itu perempuan ya atau istrinya. Nah, ini yang bisa kemudian menyebabkan penularan tersebut tidak hanya pada populasi-populasi khusus, tapi bisa kepada populasi umum melalui jalur transmisi ini. Oleh karena itu yang kita sarankan masyarakat untuk tetap tadi ya, pertama dari sisi masyarakat sendiri ya, untuk tetap melaksanakan
personal higiene yang baik ya. Jadi cuci tangan karena tadi ya penularannya kontak langsung juga termasuk kontak langsung pada benda-benda yang pernah dipegang atau benda-benda yang tercemar oleh penderita Mpox ya. Jadi cuci tangan, kemudian mandi, pulang dari melakukan kegiatan, apalagi kalau padat ya itu dilakukan. Kedua, hindari perilaku seks yang multi partner ya, karena kan memang kasusnya sedang banyak pada kelompok ini ya kan. Nah, yang ketiga adalah tentunya kita jangan mengunjungi orang yang lagi sakit Mpox atau lagi sakit cacar ya, maksudnya ya. Jadi itu harus dijaga. Dan kalau sakit tadi ada muncul gejala-gejala demam, ada pembesaran kelenjar getah bening di leher atau di ketiak, kemudian muncul ruam-ruam, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mengenai apa sih yang disiapkan pemerintah, tentunya selain pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan di laboratorium rujukan ya, jadi memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan seperti di puskesmas ya, harus diambil spesimennya di puskesmas dan dirujuk ke laboratorium rujukan. Nah, selain itu kita juga melakukan pemeriksaan genome sequencing karena ingat tadi ada varian 1B ya yang tentunya lebih berbahaya dibandingkan dari varian 2B. Kita juga menyiapkan obat ya, terutama untuk mereka yang mendapatkan ataupun stadium Mpox-nya berat ya, karena itu ada obatnya. Mpox sendiri tidak punya obat sebenarnya, Mbak. Ya, jadi dia memang diberikan terapi suportif atau terapi simptomatis saja. Kalau dia demam, diberikan anti penurun demam dan sebagainya. Tidak ada antivirus yang spesifik untuk Mpox ini sih, kecuali kita bantu bagi yang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau yang kondisinya berat dengan obat antivirus. Nah, kita juga memberikan vaksinasi ya untuk beberapa kelompok yang diprioritaskan, yaitu seperti petugas laboratorium, petugas yang merawat pasien, dan tentunya populasi yang tadi multi-sex partner atau yang LSL tadi. Nah, bagaimana fasilitas isolasi? Ya, kita sampai saat ini kalau lihat jumlah kasusnya kan tidak banyak. Jadi isolasi itu sebenarnya bisa dilakukan dua hal. Sebagian besar pasien Mpox di Indonesia itu gejalanya ringan. Artinya. Jadi dia tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, bahkan perlu perawatan di isolasi yang terpisah. Isolasi tetap bisa dilakukan di rumah ya, asal tadi personal higiene dijaga ya, jangan kontak langsung, jangan berhubungan seks. Nah, dan kita bisa mencegah penularannya tadi. Baik, Bu. Karena ini tadi kalau dari penjelasan Ibu ini vaksinnya diberikan bagi yang beresiko tinggi gitu ya, Bu ya. Nah, ini bagi masyarakat biasa, Bu, mungkin untuk menjaga ini vitamin atau suplemen apa, Bu, yang bisa dikonsumsi untuk pencegahan, Bu? Kalau vitamin apa saja bisa ya digunakan untuk meningkatkan imunitas kita. Tetap kita jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya, kemudian tetap berolahraga itu harus tetap dilakukan dalam masa ini. Tapi artinya menghindari tadi orang yang sakit Mpox, kemudian jangan melakukan multiple partner seks ya. Kemudian juga tadi personal hygiene ya, karena tadi dia kontak kan barang-barang yang dipegang oleh pasien Mpox tuh bisa tercemar atau terinfeksi kepada kita yang sehat juga. Nah, dan tentunya mengapa kita mendorong orang untuk segera melaporkan kalau dia memiliki gejala-gejala Mpox selain untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap, tapi yang penting juga adalah untuk melakukan pelacakan kontak, Mbak, ya. Jadi kontak-kontaknya untuk diedukasi dan dilakukan pemeriksaan, gitu. Oke, baik Bu. Nah, ini terakhir Bu, apakah ini udah ada konsolidasi gitu Bu soal pembatasan ruang masuk bagi tamu-tamu luar negeri atau kita yang mau keluar harus ada pemeriksaan khusus gitu Bu? Ya, jadi kita saat ini sudah mengaktifkan ya, karena kita akan menjadi tuan rumah Asia Afrika Forum ya, tentunya harus juga memastikan para delegasi yang akan datang berkunjung pada pertemuan ini betul-betul merasa aman juga ya dari infeksi Mpox ini. Jadi kita mulai sebenarnya 27 Agustus yang lalu sudah mulai menerapkan ya satu sehat health pass di pintu masuk negara. Jadi untuk para pendatang
maupun awak pesawat yang datang dari luar negeri itu harus mengisi satu sehat health pass ya namanya, yang kemudian nanti kita lihat resikonya seperti apa. Kalau dia bukan dari daerah yang terjangkit, tidak ada gejala, tidak ada riwayat kontak, maka dia tentunya bisa langsung masuk dan meneruskan perjalanannya di Indonesia. Tapi kalau kemudian dia bergejala, apalagi kemudian misalnya ada riwayat kontak tapi tidak bergejala, atau dia datang dari daerah-daerah terjangkit, nah ini tentunya akan dilakukan pemeriksaan lagi, seperti pemeriksaan suhu ya melalui dengan thermoscanner, dan ada wawancara dan ada pemeriksaan secara langsung yang melihat apakah betul-betul tidak ada ruam-ruam tadi ya, seperti itu. Dan nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut di balai karantina kesehatan di pintu-pintu masuk negara, di pelabuhan, di terminal, di bandara. Jadi itu surveillance tadi ya, selain juga tentunya kita berharap masyarakat tetap mempertahankan untuk personal hygiene ya, menjaga kebersihan pribadi dengan cuci tangan ataupun membersihkan dirinya. Iya, baik Bu Nadia. Jadi ini gaya hidup sehatnya, kebersihan yang kemarin kita udah terapkan selama COVID-19. Nah ini bisa jadi langkah pencegahan ya Bu ya untuk terkait dengan wabah Mpox ini. Kalau begitu Bu Nadia, terima kasih waktunya dan juga informasinya terkait dengan wabah Mpox hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik. Ya Tribuners, itu dia informasi terkini dari Ibu Nadia terkait dengan kondisi Mpox di Indonesia. Tetap terapkan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, dan menjauhi hewan-hewan yang mungkin saat ini sedang sakit untuk mencegah terkait dengan wabah Mpox. Kalau begitu, saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waspada, diduga suspek cacar monyet masuk Palembang, satu warga isolasi mandiri. Warga Palembang diminta untuk waspada dan tidak panik, sebab seorang wanita bernama CM warga Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 4 Ulu, Kecamatan SO1 Palembang diduga terkena suspek cacar monyet. Hal ini diketahui setelah ia berobat di Puskesmas 4 Ulu, sebab setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, maka diduga warga tersebut suspek cacar monyet. Hal ini diungkap oleh Kepala Puskesmas 4 Ulu, Dr. Haji Darlina, melalui Dr. Gary Arifin Tarunah ketika ditembus Republik.com Selasa 3 Agustus. Benar, ada warga 4 Ulu diduga suspek cacar monyet. Ini diketahui setelah 1 minggu lalu bersangkutan berobat ke sini, katanya Selasa 3 September 2024. Menurut Gary, warga tersebut baru suspek dan terduga. Tentunya hal ini kembali ke Dinkes dan melakukan pemeriksaan secara resmi untuk memastikannya. Kami sebagai dokter hanya melakukan pemeriksaan secara sedini untuk menghilangkan gejala di pasien tersebut dan memberikan obat-obat, kata dia. Menurutnya, jika dilihat dari keadaan pasien dari bentuk luka yang ada di telapak tangan kedua pasien dan kakinya, yang kita lihat dari bentuk luka, lesi ini muncul dituduh cuma pasien kita kemarin muncul telapak tangan dan kaki bebernya. Lebih jauh, Gary mengatakan lesi pada korban ini banyak bentuknya seperti keropeng berwarna hitam. Namun harusnya keropeng ini menyebar ke seluruh tubuh, namun pasien kemarin tidak hanya di telapak tangan dan kaki saja. Hingga saat ini pasien sudah pulang, lanjut Gary kembali setelah pasca pengobatan 2 hari dan lukanya pun sudah membaik. Kalau ditanya soal riwayat kemarin, pasien mengaku dirinya tidak pergi keluar kota, namun pasien mengaku pernah kontak dengan tetangganya, bebernya kembali. Terkait pengambilan sampel, ditambahkan Gary sudah diserahkan ke pihak Dinkes. Sudah dilakukan oleh pihak Dinkes dan tinggal menunggu hasil, katanya sambil mengatakan penyakit ini menular. Terkait pasien diduga suspek, Gary menghimbau pasien untuk tidak keluar rumah dan melakukan isolasi mandiri. Pasien sudah saya himbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, katanya. Gary juga menghimbau kepada masyarakat Palembang, jika mengalami gejala seperti ini janganlah takut dan segeralah datang ke puskesmas atau rumah sakit. Di sini kita tentunya akan melayani dan mengobati pasien tersebut dan jangan takut serta panik. Virus cacar monyet atau monkeypox atau Mpox belakangan jadi sorotan masyarakat.
Diketahui World Health Organization atau WHO menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, wabah Mpox tersebut kian meluas di lebih dari 70 negara. Situasi ini dinilai sudah memasuki syarat sebagai keadaan darurat global. Status keadaan darurat kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan, serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagai vaksin dan perawatan. Melansir dari Associated Press atau AP, Tedros membuat keputusan menjadikan cacar monyet sebagai keadaan darurat kesehatan global di tengah kurangnya konsensus di antara para ahli yang bertugas di Komite Darurat Badan Kesehatan PBB. Tedros menyebut ini bukanlah proses yang mudah dan langsung menuai perbedaan pandangan di antara para anggota komite. Keadaan darurat global adalah tingkat kewaspadaan tertinggi WHO, tetapi penunjukan tersebut tidak berarti suatu penyakit sangat menular atau mematikan. Sementara itu, Kepala Kedaruratan WHO, Dr. Michael Ryan, mengatakan Direktur Jenderal WHO membuat keputusan memasukkan cacar monyet ke dalam kategori darurat kesehatan global agar komunitas global menganggap serius wabah saat ini. Meskipun cacar monyet telah ditemukan di beberapa bagian Afrika Tengah dan Barat selama beberapa dekade, penyakit ini tidak pernah memicu wabah besar di luar benua tersebut atau menyebar luas di antara orang-orang hingga Mei kemarin. Lantas, sebenarnya apa itu virus cacar monyet, asal-usulnya, dan apakah bisa menular? Virus cacar monyet. Dikutip dari laman Kemenkes, penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada 1958. Kasus temuan cacar monyet itu berada di Denmark ketika ada 2 kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian sehingga dinamakan monkeypox. Sedangkan untuk kasus pertama cacar monyet pada manusia atau anak-anak terjadi pada 1970. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan kepada manusia. Infeksi cacar monyet telah ditemukan pada banyak spesies hewan, di antaranya monyet, tikus Gambia, tupai, dan inang utama dari virus ini adalah roden atau tikus. Gejala cacar monyet. Kondisi bocah Afrika yang badannya terserang virus cacar monyet atau monkeypox. Juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril memaparkan gejala cacar monyet yang tampak dari hari ke hari. Syahril menjelaskan masa inkubasi cacar monyet terjadi kurang lebih selama 5 hingga 13 hari atau 5 hingga 21 hari. Gejala cacar monyet dari hari ke hari sendiri terbagi menjadi 2 periode, yakni periode masa invasi selama 0 hingga 5 hari dan masa erupsi 1 hingga 3 hari. Pertama, masa invasi 0 hingga 5 hari. Masa invasi cacar monyet atau monkeypox berlangsung selama kurang lebih 0 hingga 5 hari. Selama masa invasi, penderita akan merasakan gejala berupa demam tinggi, sefalgia atau sakit kepala berat, dan limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening atau limfe. Bukan hanya itu, penderita juga umumnya merasakan gejala mialgia atau nyeri otot, serta astenia atau badan lemas. Kedua, masa erupsi 1 hingga 3 hari. Masa erupsi terjadi setelah demam selama 1 hingga 3 hari dan ditandai dengan munculnya ruam-ruam pada kulit. Syahril menyampaikan ruam paling banyak terjadi pada wajah
yaitu sekitar 95%. Selain itu, ruam juga terjadi di telapak tangan dan kaki, 75%, mukosa 70%, alat kelamin 30%, serta selaput lendir mata 20%. Cacar monyet merupakan zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Oleh karena itu, transmisi atau penularan pun dapat terjadi antar hewan, hewan ke manusia, atau sesama manusia. Penularan cacar monyet. Lantas seperti apa dan bagaimana cara penularan cacar monyet? Cacar monyet ternyata dapat menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, bahkan menyentuh pakaian atau spray yang terkontaminasi dan dipakai bersama juga bisa menularkan. Selain itu, virus cacar monyet bisa menular lewat tetesan pernapasan apabila orang terinfeksi memiliki luka di tenggorokan atau mulutnya. Tak hanya menular dari manusia ke manusia, penyakit cacar monyet juga bisa menular dari hewan ke manusia. Transmisi dari manusia ke manusia. Mengutip kompas.com, berikut ini cara penularan cacar monyet. Kontak langsung lewat mukosa, lesi kulit, darah, cairan tubuh. Saluran napas, kontak erat dalam waktu yang lama. Penularan ibu ke bayi lewat plasenta. Inokulasi lewat mikrolesi pada kulit, misalnya goresan atau gigitan. Transmisi dari hewan ke manusia. Kontak langsung dengan darah hewan seperti monyet, tikus, ataupun tupai. Cairan tubuh, lesi kulit atau mukosa hewan terinfeksi. Daging hewan liar yang terinfeksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Status daripada Mpox memang terjadi peningkatan kasus dan peningkatan status daripada kedaruratan kesehatan globalnya, tapi potensi untuk terjadi pandemi seperti saat COVID ini sangat rendah. Tapi gejala dari Mpox itu sebenarnya kayak cacar air, ya tidak terlalu besar gitu, tapi padat dan penuh ya, terutama pada muka. Tapi bisa juga kepada kaki, tangan, atau tungkai lainnya. Paling banyak ini adalah laki-laki ya, jumlah laki-lakinya itu kurang lebih 97%. Dan umumnya laki-laki yang multi partners, yaitu lelaki yang seks dengan lelaki. Jadi jangan aman tapi kemudian tidak waspada, karena bagaimanapun juga ini adalah suatu penyakit menular ya. Muncul varian baru yaitu clade 1B. Kalau di Indonesia ini clade-nya 2B ya, ya. Jadi dengan adanya muncul varian baru yang ternyata juga menyerang pada anak-anak dan juga bersifat lebih fatal ya, antara kematian itu 5-10%. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penyakit cacar monyet atau Mpox kini sedang menjadi perhatian global. Pasalnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Mpox saat ini sebagai darurat kesehatan global. Penetapan ini menyusul adanya potensi sebaran Mpox yang lebih luas ke berbagai negara dan status darurat tersebut diumumkan WHO pada 14 Agustus 2024 lalu menyusul peningkatan kasus Mpox di Kongo dan sejumlah negara di Afrika. WHO mencatat ada lebih dari 14.000 kasus dan 524 kematian di Afrika pada tahun 2024 ini melampaui tahun 2023 lalu. Dan Tribuners juga mungkin saat ini melihat ya di sosial media banyak yang mengunggah awareness soal Mpox terkait dengan foto-foto korban Mpox, dan
kondisi terkini Mpox di Indonesia. Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi yang saat ini sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Bu Nadia. Selamat sore, salam sehat, Tribuners, dan tentunya host kita yang luar biasa nih, Mbak Afia. Terima kasih Bu, salam sehat juga Bu. Berarti hari ini kondisi sehat ya Bu ya, siang ini ya Bu ya. Bu, ini kalau kita melihat ini sudah menjadi darurat global ya Bu ya, penyakit wabah, kita bilangnya wabah Mpox ini Bu. Apakah ini juga akan berpotensi menjadi darurat global seperti COVID-19 saat 2020 lalu Bu? Seperti apa Bu kondisinya terkini Bu? Ya, jadi kalau kita lihat ya, secara global sejak kasus ini diumumkan di tahun 2022, itu total kasus itu hanya 103.000 kasus ya, dengan kematian sekitar 235 kasus. Nah, sementara di Indonesia sendiri jumlahnya itu total itu ada 88 kasus sejak tahun 2022 ya tentunya, dan tidak ada kematian sama sekali. Jadi kalau kita rinci di tahun 2022 saat pertama kali kasus ini ditemukan itu ada satu kasus. Di 2023 itu ada 73 kasus dan di 2024 itu ada 14 kasus ya. Jadi kalau kita lihat walaupun WHO mengumumkan ini sebagai kedaruratan kesehatan global ataupun international concern, ini berbeda dengan seperti saat COVID ya, di mana berpotensi untuk terjadinya pandemi itu sangat besar pada waktu COVID, karena kita melihat kecepatan penularannya, jumlah kasus dan jumlah kematian yang sangat tinggi. Tapi untuk Mpox ini tetap kita harus waspada, dan karena kemudian penularan yang cepat bahkan juga terjadi pada anak-anak di Kongo, maka WHO meningkatkan kembali status daripada Mpox ini yang tadinya status kedaruratan kesehatan global ini pernah ya di awal tahun 2022 saat kasus pertama diumumkan ditemukan di banyak negara. Tapi kemudian di tahun 2023 Juli itu status kedaruratan kesehatan globalnya dicabut. Dan baru kemarin 14 Agustus itu ditingkatkan lagi karena ada kasus yang cukup banyak kesakitan dan kematian di Kongo tadi. Jadi kalau kita simpulkan status daripada Mpox memang terjadi peningkatan kasus dan peningkatan status daripada kedaruratan kesehatan globalnya. Tapi potensi untuk terjadi pandemi seperti saat COVID ini sangat rendah. Oke, baik Bu Nadia. Kemudian tadi 14 kasus ya Bu ya terakhir di Indonesia dari periode ada peringatan darurat dari WHO, berarti pertengahan Agustus kemarin sampai saat ini masih aman kah Bu kondisi di Indonesia Bu? Ya, tentunya kalau kita lihat di tahun 2024 ini sudah 14 kasus ya, walaupun memang terjadi peningkatan status ya di 14 Agustus yang lalu, kita tentunya tetap waspada. Kalau definisi aman itu kita artinya aman kalau kemudian kita waspada, Mbak Afnia, ya. Jadi jangan aman tapi kemudian tidak waspada karena bagaimanapun juga ini adalah suatu penyakit menular ya, yang tadinya itu diperkirakan hanya berdampak ataupun menginfeksi orang dewasa, tapi ternyata muncul varian baru yaitu clade 1B. Kalau di Indonesia ini clade-nya 2B ya, ya. Jadi dengan adanya muncul varian baru yang ternyata juga menyerang pada anak-anak dan juga bersifat lebih fatal ya, antara kematian itu 5-10%. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan, terutama untuk mencegah ya, jangan sampai atau membatasi lah penularan daripada clade 1B kalau memang nanti ditemukan. Kalau sampai saat ini belum ditemukan ya, kita masih di 2B. Tapi kan di Thailand sendiri sudah mendapatkan satu kasus clade 1B yang merupakan kasus import. Jadi untuk itu kita tetap melakukan kewaspadaan, walaupun sebenarnya penyakit ini tidak akan berpotensi seperti COVID-19. Penularannya seperti apa sih Bu kalau misalnya kita taunya ini karena kontak dekat gitu Bu? Atau rinciannya mungkin ada penularan terbaru Bu cara dari Mpox ini Bu? Ya, penularan daripada Mpox ini adalah kontak langsung, baik melalui sentuhan kulit dengan kulit
ataupun melalui mukosa ya, atau cairan tubuh. Yang jadi artinya harus ada kontak langsung nih. Bisa terjadi droplet kalau kemudian kontaknya itu sangat erat dan dekat ya. Jadi kalau misalnya memang orang yang tinggal berbeda ya, kalau COVID itu 3 meter 6 meter bisa kemudian menularkan. Kalau ini memang perlu kontak yang erat dan dekat. Artinya orang yang memang tinggal satu rumah, mungkin jarak berbicaranya juga dekat ya gitu. Tapi paling banyak penularan ini melalui kontak langsung, yaitu untuk cairan kontak langsung daripada cairan tubuh atau lesi atau luka dari cacar tadi kan mungkin kita kenal ya, bentuk cacar yang kita kenal selama ini biasanya kan ada cairan ya kan, atau kalau dia keropeng itu kan suka basah-basah ya. Nah, cairan atau lesinya itulah yang paling menular kalau kemudian kita kontak langsung kulit dengan kulit yang terinfeksi tadi, atau tadi melalui kontak seksual kan ada cairan tubuh ya kan pada saat kita melakukan hubungan seksual ataupun saat ciuman gitu ya, ada juga kan cairan tubuh ataupun yang kemudian bisa saling terkontak dengan orang lain. Nah, inilah jalur penularannya. Ya, baik Bu. Kemudian tadi Bu juga menjelaskan kalau sekarang ini justru anak-anak ya Bu yang banyak. Kalau kemarin kan kita mengidentifikasinya cacar biasa banyak terjadi sama anak-anak, cacar monyet biasanya terjadi pada dewasa. Sekarang cacar monyet juga terjadi pada anak-anak nih banyak Bu. Ini apakah karena jenis virus barunya ini lebih berbahaya atau seperti apa Bu? Ya, karena apa yang terjadi di Kongo ya, ini memang kita temukan ada varian baru lah ya. Kalau kita COVID kan kita kenal ya ada varian baru. Jadi dia sebenarnya varian 1A, jadi ada varian 1 dan varian 2. Nah, subvarian 1 itu ada 1A, 1B. Subvarian 2 itu ada 2A dan 2B. Nah, yang 1A itu dan 2A itu antara hewan ke manusia melalui gigitan cakaran, ya kan? Jadi tadi kan bisa aja si monyetnya tadi mencakar atau menggigit kita, itu bisa penularan. Nah, tapi yang dari manusia ke manusia itu yang kita sebut sebagai 1B atau 2B. Tadinya 2B, Mbak. Ya, tapi kemudian saat ini sudah ketemu varian yang atau subvarian yang 1B yang menyerang pada anak dan remaja juga seperti itu. Yang tadinya kalau kita lihat di awal tuh hanya orang dewasa ya. Jadi penularan ini juga sudah terjadi pada anak-anak dan pada remaja untuk mpox ini. Ya, baik Bu. Nah, kalau misalnya tadi kita udah tahu cara penularannya Bu, ini ciri-cirinya seperti apa? Karena kalau yang kita lihat updatean di sosial media terbaru ya Bu, ini foto korban dia bentuk lesinya, bentuk lukanya ini besar-besar seperti itu Bu. Apakah emang ada perubahan atau seperti apa Bu ciri-cirinya Bu? Ya, jadi karena dia masih satu keluarga ya, Mbak Afia ya, sama cacar ya, cacar air atau chickenpox atau smallpox ya, yang kita kenal ya pada waktu kita kecil. Jadi gambarannya itu adalah seperti ruam-ruam atau keropeng-keropeng ataupun seperti ini ya, nodul-nodul gitu, tapi kecil-kecil begitu ya. Apa yang berada di media sosial itu bukan suatu bentuk klinis daripada mpox ya. Jadi itu mungkin juga ada penyakit lainnya ya, atau memang yang bersangkutan itu mengalami gangguan atau defisiensi kelainan imunitas yang berat ya, sehingga menimbulkan gejala klinis. Kalau kita lihat itu kan seperti besar-besar ya ruam-ruamnya gitu ya, jadi hampir kayak seperti luka bakar. Nah, mungkin nanti kita harus pastikan kembali karena ini kan agak sulit ya untuk men-tracingnya. Tapi gejala dari mpox itu sebenarnya kayak cacar air ya, tidak terlalu besar gitu, tapi padat dan penuh ya, terutama pada muka. Tapi bisa juga kepada kaki, tangan atau tungkai lainnya. Oh, berarti dia lesinya lebih rapat ya Bu dibandingin cacar air biasa ya Bu ya? Ya, Oke. kalau cacar air suka tersebar-sebar ya, seperti itu. Kalau ini lebih rapat, umumnya pada muka ya, gejalanya lebih tentunya kalau yang 1B tadi lebih berat ya, terus lebih banyak lesi-lesi kulitnya tadi ya, bintik-bintik cacarnya tadi, seperti itu.
Oke, berarti mungkin sekarang Bu kalau misalnya kita langsung mengklaim ya, biasa kan kita self claim ya Bu ya, ini cacar nih kayaknya boleh ya Bu ya kalau di masa darurat ini sebaiknya periksakan karena kita nggak tahu itu cacar biasa atau cacar monyet nantinya ya Bu ya. Ya, betul sekali. Makanya kemudian eh, apa kita selalu ingatkan ya upaya pencegahannya apa? Karena memang kan belum ada obatnya. Salah satunya adalah kalau kita kemudian demam, terus muncul ruam-ruam dan ada pembesaran kelenjar getah bening ya, itu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi untuk lebih memastikan apakah ini mpox atau bukan. Oke. Bu, karena ini hewan, Bu, apakah dia spesifik harus monyet atau hewan-hewan lainnya juga sebenarnya bisa menularkan sih, Bu, penyakit ini, Bu? Ya, karena ini kan kenapa dia disebut monkeypox ya? Dia sebenarnya awalnya adalah penyakit pada monyet ya, seperti itu ya. Tetapi kemudian sebenarnya virus atau penyakit ini sebenarnya bukan hanya pada monyet, tapi pada khususnya mamalia ya, hewan liar mamalia. Tapi memang terbanyak ini ada pada penyakitnya monyet yang kemudian berpindah kepada kita saat dia mencakar ataupun menggigit manusia. Ya, baik, Bu. Kemudian langkah preventif apa, Bu, yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan, Bu? Apakah ada fasilitas karantina yang sudah disiapkan? Karena ini kan cacar ya, Bu, ya, harus sepertinya isolasi mandiri terlebih dahulu gitu, Bu. Iya, jadi kalau kita lihat dari 88 kasus yang kita temukan ya, Mbak, pertama ini paling banyak ini adalah laki-laki ya, jumlah laki-lakinya itu kurang lebih 97%. Dan umumnya laki-laki yang multi partners, yaitu lelaki yang seks dengan lelaki. Itu kita dapatkan sekitar 60%. Dan kurang lebih 71%-nya ini adalah mereka laki-laki yang terkena tersebut adalah atau laki-laki yang LSL tadi adalah dengan status HIV positif ya. Jadi dengan kelainan imunitas. Jadi kalau kita lihat memang saat ini kasus di Indonesia itu utamanya adalah pada kelompok yang populasi ataupun mereka yang melakukan perilaku seks beresiko atau multi partner. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, karena biasanya kan laki-laki punya pasangan ya, apakah itu perempuan ya atau istrinya. Nah, ini yang bisa kemudian menyebabkan penularan tersebut tidak hanya pada populasi-populasi khusus, tapi bisa kepada populasi umum melalui jalur transmisi ini. Oleh karena itu yang kita sarankan masyarakat untuk tetap tadi ya, pertama dari sisi masyarakat sendiri ya, untuk tetap melaksanakan personal higiene yang baik ya. Jadi cuci tangan karena tadi ya penularannya kontak langsung juga termasuk kontak langsung pada benda-benda yang pernah dipegang atau benda-benda yang tercemar oleh penderita mpox ya. Jadi cuci tangan, kemudian mandi, pulang dari melakukan kegiatan, apalagi kalau padat ya itu dilakukan. Kedua, hindari perilaku seks yang multi partner ya, karena kan memang kasusnya sedang banyak pada kelompok ini ya kan. Nah, yang ketiga adalah tentunya kita jangan mengunjungi orang yang lagi sakit mpox atau lagi sakit cacar ya, maksudnya ya. Jadi itu harus dijaga. Dan kalau sakit tadi ada muncul gejala-gejala demam, ada pembesaran kelenjar getah bening di leher atau di ketiak, kemudian muncul ruam-ruam, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mengenai apa sih yang disiapkan pemerintah, tentunya selain pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan di laboratorium rujukan ya, jadi memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan seperti di puskesmas ya, harus diambil spesimennya di puskesmas dan dirujuk ke laboratorium rujukan. Nah, selain itu kita juga melakukan pemeriksaan genome sequencing karena ingat tadi ada varian 1B ya yang tentunya lebih berbahaya dibandingkan dari varian 2B. Kita juga menyiapkan obat ya, terutama untuk mereka yang mendapatkan ataupun stadium mpox-nya berat ya, karena itu ada obatnya. Mpox sendiri tidak punya obat sebenarnya, Mbak. Ya, jadi dia memang diberikan terapi suportif atau terapi simptomatis saja. Kalau dia demam, diberikan anti penurun demam dan sebagainya. Tidak ada antivirus yang spesifik untuk mpox ini sih, kecuali kita bantu bagi yang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau yang kondisinya berat dengan obat antivirus. Nah, kita juga memberikan vaksinasi ya
untuk beberapa kelompok yang diprioritaskan, yaitu seperti petugas laboratorium, petugas yang merawat pasien, dan tentunya populasi yang tadi multi-sex partner atau yang LSL tadi. Nah, bagaimana fasilitas isolasi? Ya, kita sampai saat ini kalau lihat jumlah kasusnya kan tidak banyak. Jadi isolasi itu sebenarnya bisa dilakukan dua hal. Sebagian besar pasien Mpox di Indonesia itu gejalanya ringan. Nah, artinya. Jadi dia tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, bahkan perlu perawatan di isolasi yang terpisah. Isolasi tetap bisa dilakukan di rumah ya, asal tadi personal higiene dijaga ya, jangan kontak langsung, jangan berhubungan seks. Nah, dan kita bisa mencegah penularannya tadi. Baik, Bu. Karena ini tadi kalau dari penjelasan Ibu ini vaksinnya diberikan bagi yang beresiko tinggi gitu ya, Bu ya. Nah, ini bagi masyarakat biasa, Bu, mungkin untuk menjaga ini vitamin atau suplemen apa, Bu, yang bisa dikonsumsi untuk pencegahan, Bu? Kalau vitamin apa saja bisa ya digunakan untuk meningkatkan imunitas kita. Tetap kita jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya, kemudian tetap berolahraga itu harus tetap dilakukan dalam masa ini. Tapi artinya menghindari tadi orang yang sakit Mpox, kemudian jangan melakukan multiple partner seks ya. Kemudian juga tadi personal hygiene ya, karena tadi dia kontak kan barang-barang yang dipegang oleh pasien Mpox tuh bisa tercemar atau terinfeksi kepada kita yang sehat juga. Nah, dan tentunya mengapa kita mendorong orang untuk segera melaporkan kalau dia memiliki gejala-gejala Mpox selain untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap, tapi yang penting juga adalah untuk melakukan pelacakan kontak, Mbak, ya. Jadi kontak-kontaknya untuk diedukasi dan dilakukan pemeriksaan, gitu. Oke, baik, Bu. Nah, ini terakhir, Bu, apakah ini udah ada konsolidasi gitu, Bu, soal pembatasan ruang masuk bagi tamu-tamu luar negeri atau kita yang mau keluar harus ada pemeriksaan khusus gitu, Bu? Ya, jadi kita saat ini sudah mengaktifkan ya, karena kita akan menjadi tuan rumah Asia Afrika Forum ya, tentunya harus juga memastikan para delegasi yang akan datang berkunjung pada pertemuan ini betul-betul merasa aman juga ya dari infeksi Mpox ini. Jadi kita mulai sebenarnya 27 Agustus yang lalu sudah mulai menerapkan ya satu sehat health pass di pintu masuk negara. Jadi untuk para pendatang maupun awak pesawat yang datang dari luar negeri itu harus mengisi satu sehat health pass ya namanya, yang kemudian nanti kita lihat resikonya seperti apa. Kalau dia bukan dari daerah yang terjangkit, tidak ada gejala, tidak ada riwayat kontak, maka dia tentunya bisa langsung masuk dan meneruskan perjalanannya di Indonesia. Tapi kalau kemudian dia bergejala, apalagi kemudian misalnya ada riwayat kontak tapi tidak bergejala, atau dia datang dari daerah-daerah terjangkit, nah ini tentunya akan dilakukan pemeriksaan lagi, seperti pemeriksaan suhu ya melalui dengan thermoscanner, dan ada wawancara dan ada pemeriksaan secara langsung yang melihat apakah betul-betul tidak ada ruam-ruam tadi ya, seperti itu. Dan nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut di balai karantina kesehatan di pintu-pintu masuk negara, di pelabuhan, di terminal, di bandara. Jadi itu surveillance tadi ya, selain juga tentunya kita berharap masyarakat tetap mempertahankan untuk personal hygiene ya, menjaga kebersihan pribadi dengan cuci tangan ataupun membersihkan dirinya. Iya, baik Bu Nadia. Jadi ini gaya hidup sehatnya, kebersihan yang kemarin kita udah terapkan selama COVID-19. Nah, ini bisa jadi langkah pencegahan ya Bu ya untuk terkait dengan wabah Mpox ini. Kalau begitu Bu Nadia, terima kasih waktunya dan juga informasinya terkait dengan wabah Mpox hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik. Ya, Tribuners, itu dia informasi terkini dari Ibu Nadia terkait dengan kondisi Mpox di Indonesia. Tetap terapkan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, dan menjauhi hewan-hewan yang mungkin saat ini sedang sakit untuk mencegah terkait dengan wabah Mpox. Kalau begitu, saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waspada, diduga suspek cacar monyet masuk Palembang, satu warga isolasi mandiri.
Warga Palembang diminta untuk waspada dan tidak panik. Sebab seorang wanita bernama JM warga Lorong Jaya, Laksana, Kelurahan 4 Ulu, Kecamatan SO1 Palembang diduga terkena suspek cacar monyet. Hal ini diketahui setelah ia berobat di Puskesmas 4 Ulu sebab setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, maka diduga warga tersebut suspek cacar monyet. Hal ini diungkap oleh Kepala Puskesmas 4 Ulu, Dr. Haji Darlina, melalui Dr. Gary Arifin Tarunah ketika ditemui Sripoku.com Selasa 3 Agustus. Benar, ada warga 4 Ulu diduga suspek cacar monyet. Ini diketahui setelah 1 minggu lalu bersangkutan berobat ke sini, katanya Selasa 3 September 2024. Menurut Gary, warga tersebut baru suspek dan terduga. Tentunya hal ini kembali ke Dinkes dan melakukan pemeriksaan secara resmi untuk memastikannya. Kami sebagai dokter hanya melakukan pemeriksaan secara sedini untuk menghilangkan gejala di pasien tersebut dan memberikan obat-obat, kata dia. Menurutnya, jika dilihat dari keadaan pasien dari bentuk luka yang ada di telapak tangan kedua pasien dan kakinya, yang kita lihat dari bentuk luka, lesi ini muncul dituduh cuma pasien kita kemarin muncul telapak tangan dan kaki bebernya. Lebih jauh, Gary mengatakan lesi pada korban ini banyak bentuknya seperti keropeng berwarna hitam. Namun harusnya keropeng ini menyebar ke seluruh tubuh, namun pasien kemarin tidak hanya di telapak tangan dan kaki saja. Hingga saat ini pasien sudah pulang, lanjut Gary kembali setelah pasca pengobatan 2 hari dan lukanya pun sudah membaik. Kalau ditanya soal riwayat kemarin, pasien mengaku dirinya tidak pergi keluar kota, namun pasien mengaku pernah kontak dengan tetangganya, bebernya kembali. Terkait pengambilan sampel, ditambahkan Gary sudah diserahkan ke pihak Dinkes. Sudah dilakukan oleh pihak Dinkes dan tinggal menunggu hasil, katanya sambil mengatakan penyakit ini menular. Terkait pasien diduga suspek, Gary menghimbau pasien untuk tidak keluar rumah dan melakukan isolasi mandiri. Pasien sudah saya himbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, katanya. Gary juga menghimbau kepada masyarakat Palembang, jika mengalami gejala seperti ini janganlah takut dan segeralah datang ke puskesmas atau rumah sakit. Di sini kita tentunya akan melayani dan mengobati pasien tersebut dan jangan takut serta panik. Virus cacar monyet atau monkeypox atau mpox belakangan jadi sorotan masyarakat. Diketahui World Health Organization atau WHO menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, wabah mpox tersebut kian meluas di lebih dari 70 negara. Situasi ini dinilai sudah memasuki syarat sebagai keadaan darurat global. Status keadaan darurat kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan, serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagai vaksin dan perawatan. Melansir dari Associated Press atau AP, Tedros membuat keputusan menjadikan cacar monyet sebagai keadaan darurat kesehatan global di tengah kurangnya konsensus di antara para ahli yang bertugas di Komite Darurat Badan Kesehatan PBB. Tedros menyebut ini bukanlah proses yang mudah dan langsung menuai perbedaan pandangan di antara para anggota komite. Keadaan darurat global adalah tingkat kewaspadaan tertinggi WHO, tetapi penunjukan tersebut tidak berarti suatu penyakit sangat menular atau mematikan. Sementara itu, Kepala Kedaruratan WHO, Dr. Michael Ryan, mengatakan Direktur Jenderal WHO membuat keputusan memasukkan cacar monyet ke dalam kategori darurat kesehatan global agar komunitas global menganggap serius wabah saat ini. Meskipun cacar monyet telah ditemukan di beberapa bagian Afrika Tengah dan Barat selama beberapa dekade, penyakit ini tidak pernah memicu wabah besar di luar benua tersebut atau menyebar luas di antara orang-orang hingga Mei kemarin. Lantas, sebenarnya apa itu virus cacar monyet, asal-usulnya, dan apakah bisa menular? Virus cacar monyet. Dikutip dari laman Kemenkes,
penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada 1958. Kasus temuan cacar monyet itu berada di Denmark ketika ada 2 kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian sehingga dinamakan monkeypox. Sedangkan untuk kasus pertama cacar monyet pada manusia atau anak-anak terjadi pada 1970. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan kepada manusia. Infeksi cacar monyet telah ditemukan pada banyak spesies hewan, di antaranya monyet, tikus Gambia, tupai, dan inang utama dari virus ini adalah roden atau tikus. Gejala cacar monyet. Kondisi bocah Afrika yang badannya terserang virus cacar monyet atau monkeypox. Juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril memaparkan gejala cacar monyet yang tampak dari hari ke hari. Syahril menjelaskan masa inkubasi cacar monyet terjadi kurang lebih selama 5 hingga 13 hari atau 5 hingga 21 hari. Gejala cacar monyet dari hari ke hari sendiri terbagi menjadi 2 periode, yakni periode masa invasi selama 0 hingga 5 hari dan masa erupsi 1 hingga 3 hari. Pertama, masa invasi 0 hingga 5 hari. Masa invasi cacar monyet atau monkeypox berlangsung selama kurang lebih 0 hingga 5 hari. Selama masa invasi, penderita akan merasakan gejala berupa demam tinggi, sefalgia atau sakit kepala berat, dan limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening atau limfe. Bukan hanya itu, penderita juga umumnya merasakan gejala mialgia atau nyeri otot, serta astenia atau badan lemas. Kedua, masa erupsi 1 hingga 3 hari. Masa erupsi terjadi setelah demam selama 1 hingga 3 hari dan ditandai dengan munculnya ruam-ruam pada kulit. Syahril menyampaikan ruam paling banyak terjadi pada wajah, yaitu sekitar 95%. Selain itu, ruam juga terjadi di telapak tangan dan kaki, 75%, mukosa 70%, alat kelamin 30%, serta selaput lendir mata 20%. Cacar monyet merupakan zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Oleh karena itu, transmisi atau penularan pun dapat terjadi antar hewan, hewan ke manusia, atau sesama manusia. Penularan cacar monyet. Lantas seperti apa dan bagaimana cara penularan cacar monyet? Cacar monyet ternyata dapat menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, bahkan menyentuh pakaian atau spray yang terkontaminasi dan dipakai bersama juga bisa menularkan. Selain itu, virus cacar monyet bisa menular lewat tetesan pernapasan apabila orang terinfeksi memiliki luka di tenggorokan atau mulutnya. Tak hanya menular dari manusia ke manusia, penyakit cacar monyet juga bisa menular dari hewan ke manusia. Transmisi dari manusia ke manusia. Mengutip kompas.com, berikut ini cara penularan cacar monyet. Kontak langsung lewat mukosa, lesi kulit, darah, cairan tubuh. Saluran napas, kontak erat dalam waktu yang lama. Penularan ibu ke bayi lewat plasenta. Inokulasi lewat mikrolesi pada kulit, misalnya goresan atau gigitan. Transmisi dari hewan ke manusia. Kontak langsung dengan darah hewan seperti monyet, tikus, ataupun tupai. Cairan tubuh, lesi kulit atau mukosa hewan terinfeksi. Daging hewan liar yang terinfeksi.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Status daripada Mpox memang terjadi peningkatan kasus dan peningkatan status daripada kedaruratan kesehatan globalnya, tapi potensi untuk terjadi pandemi seperti saat COVID ini sangat rendah. Tapi gejala dari Mpox itu sebenarnya kayak cacar air ya, tidak terlalu besar gitu, tapi padat dan penuh ya, terutama pada muka. Tapi bisa juga kepada kaki, tangan atau tungkai lainnya. Paling banyak ini adalah laki-laki ya, jumlah laki-lakinya itu kurang lebih 97%. Dan umumnya laki-laki yang multi partners, yaitu lelaki yang seks dengan lelaki. Jadi jangan aman tapi kemudian tidak waspada, karena bagaimanapun juga ini adalah suatu penyakit menular ya. Muncul varian baru yaitu clade 1B. Kalau di Indonesia ini clade-nya 2B ya. Jadi dengan adanya muncul varian baru yang ternyata juga menyerang pada anak-anak dan juga bersifat lebih fatal ya, antara kematian itu 5-10%. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, penyakit cacar monyet atau Mpox kini sedang menjadi perhatian global. Pasalnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Mpox saat ini sebagai darurat kesehatan global. Penetapan ini menyusul adanya potensi sebaran Mpox yang lebih luas ke berbagai negara dan status darurat tersebut diumumkan WHO pada 14 Agustus 2024 lalu menyusul peningkatan kasus Mpox di Kongo dan sejumlah negara di Afrika. WHO mencatat ada lebih dari 14.000 kasus dan 524 kematian di Afrika pada tahun 2024 ini melampaui tahun 2023 lalu. Dan Tribuners juga mungkin saat ini melihat ya di sosial media banyak yang mengunggah awareness soal Mpox terkait dengan foto-foto korban Mpox dan kondisi terkini Mpox di Indonesia. Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi yang saat ini sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Bu Nadia. Selamat sore, salam sehat, Tribuners, dan tentunya host kita yang luar biasa nih, Mbak Afia. Terima kasih Bu, salam sehat juga Bu. Berarti hari ini kondisi sehat ya Bu ya, siang ini ya Bu ya. Bu, ini kalau kita melihat ini sudah menjadi darurat global ya Bu ya, penyakit wabah, kita bilangnya wabah Mpox ini Bu. Apakah ini juga akan berpotensi menjadi darurat global seperti COVID-19 saat 2020 lalu Bu? Seperti apa Bu kondisinya terkini Bu? Ya, jadi kalau kita lihat ya, secara global sejak kasus ini diumumkan di tahun 2022, itu total kasus itu hanya 103.000 kasus ya, dengan kematian sekitar 235 kasus. Nah, sementara di Indonesia sendiri jumlahnya itu total itu ada 88 kasus sejak tahun 2022 ya tentunya, dan tidak ada kematian sama sekali. Jadi kalau kita rinci di tahun 2022 saat pertama kali kasus ini ditemukan itu ada 1 kasus. Di 2023 itu ada 73 kasus dan di 2024 itu ada 14 kasus ya. Jadi kalau kita lihat walaupun WHO mengumumkan ini sebagai kedaruratan kesehatan global ataupun international concern, ini berbeda dengan seperti saat COVID ya, di mana berpotensi untuk terjadinya pandemi itu sangat besar pada waktu COVID, karena kita melihat kecepatan penularannya, jumlah kasus dan jumlah kematian yang sangat tinggi. Tapi untuk Mpox ini tetap kita harus waspada, dan karena kemudian penularan yang cepat bahkan juga terjadi pada anak-anak di Kongo, maka WHO meningkatkan kembali status daripada Mpox ini yang tadinya status kedaruratan kesehatan global ini pernah ya di awal tahun 2022 saat kasus pertama ditemukan di banyak negara. Tapi kemudian di tahun 2023 Juli itu status kedaruratan kesehatan globalnya dicabut. Dan baru kemarin 14 Agustus itu ditingkatkan lagi karena ada kasus yang cukup banyak kesakitan dan kematian di Kongo tadi. Jadi kalau kita simpulkan
status daripada Mpox memang terjadi peningkatan kasus dan peningkatan status daripada kedaruratan kesehatan globalnya, tapi potensi untuk terjadi pandemi seperti saat COVID ini sangat rendah. Oke, baik Bu Nadia. Kemudian tadi 14 kasus ya Bu ya terakhir di Indonesia dari periode ada peringatan darurat dari WHO, berarti pertengahan Agustus kemarin sampai saat ini masih aman kah Bu kondisi di Indonesia Bu? Ya, tentunya kalau kita lihat di tahun 2024 ini sudah 14 kasus ya, walaupun memang terjadi peningkatan status ya di 14 Agustus yang lalu, kita tentunya tetap waspada. Kalau definisi aman itu kita artinya aman kalau kemudian kita waspada, Mbak Afnia, ya. Jadi jangan aman tapi kemudian tidak waspada karena bagaimanapun juga ini adalah suatu penyakit menular ya, yang tadinya itu diperkirakan hanya berdampak ataupun menginfeksi orang dewasa, tapi ternyata muncul varian baru yaitu clade 1B. Kalau di Indonesia ini clade-nya 2B ya, ya. Jadi dengan adanya muncul varian baru yang ternyata juga menyerang pada anak-anak dan juga bersifat lebih fatal ya, antara kematian itu 5-10%. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan, terutama untuk mencegah ya, jangan sampai atau membatasi lah penularan daripada clade 1B kalau memang nanti ditemukan. Kalau sampai saat ini belum ditemukan ya, kita masih di 2B. Tapi kan di Thailand sendiri sudah mendapatkan satu kasus clade 1B yang merupakan kasus import. Jadi untuk itu kita tetap melakukan kewaspadaan, walaupun sebenarnya penyakit ini tidak akan berpotensi seperti COVID-19. Penularannya seperti apa sih Bu kalau misalnya kita taunya ini karena kontak dekat gitu Bu? Atau rinciannya mungkin ada penularan terbaru Bu cara dari Mpox ini Bu? Ya, penularan daripada Mpox ini adalah kontak langsung, baik melalui sentuhan kulit dengan kulit ataupun melalui mukosa ya, atau cairan tubuh. Yang jadi artinya harus ada kontak langsung nih. Bisa terjadi droplet kalau kemudian kontaknya itu sangat erat dan dekat ya. Jadi kalau misalnya memang orang yang tinggal berbeda ya, kalau COVID itu 3 meter 6 meter bisa kemudian menularkan. Kalau ini memang perlu kontak yang erat dan dekatnya orang yang memang tinggal satu rumah, mungkin jarak berbicaranya juga dekat gitu. Tapi paling banyak penularan ini melalui kontak langsung, yaitu untuk cairan kontak langsung daripada cairan tubuh atau lesi atau luka dari cacar tadi kan mungkin kita kenal ya, bentuk cacar yang kita kenal selama ini biasanya kan ada cairan ya kan, atau kalau dia keropeng itu kan suka basah-basah ya. Nah, cairan atau lesinya itulah yang paling menular kalau kemudian kita kontak langsung kulit dengan kulit yang terinfeksi tadi, atau tadi melalui kontak seksual kan ada cairan tubuh ya kan saat kita melakukan hubungan seksual ataupun saat ciuman gitu ya, ada juga kan cairan tubuh ataupun yang kemudian bisa saling terkontak dengan orang lain. Nah, inilah jalur penularannya. Ya, baik Bu. Kemudian tadi Bu juga menjelaskan kalau sekarang ini justru anak-anak ya Bu yang banyak. Kalau kemarin kan kita mengidentifikasinya cacar biasa banyak terjadi sama anak-anak, cacar monyet biasanya terjadi pada dewasa. Sekarang cacar monyet juga terjadi pada anak-anak nih banyak Bu. Ini apakah karena jenis virus barunya ini lebih berbahaya atau seperti apa Bu? Ya, karena apa yang terjadi di Kongo ya, ini memang kita temukan ada varian baru lah ya. Kalau kita COVID kan kita kenal ya ada varian baru. Jadi dia sebenarnya varian 1A, jadi ada varian 1 dan varian 2. Nah, subvarian 1 itu ada 1A, 1B. Subvarian 2 itu ada 2A dan 2B. Nah, yang 1A itu dan 2A itu antara hewan ke manusia melalui gigitan cakaran, ya kan? Jadi tadi kan bisa aja si monyetnya tadi mencakar atau menggigit kita, itu bisa penularan. Nah, tapi yang dari manusia ke manusia itu yang kita sebut sebagai 1B atau 2B. Tadinya 2B, Mbak Af.
ya. Tapi kemudian saat ini sudah ketemu varian yang atau subvarian yang 1B yang menyerang pada anak dan remaja juga seperti itu. Yang tadinya kalau kita lihat di awal tuh hanya orang dewasa ya. Jadi penularan ini juga sudah terjadi pada anak-anak dan pada remaja untuk mpox ini. Ya, baik Bu. Nah kalau misalnya tadi kita udah tahu cara penularannya Bu, ini ciri-cirinya seperti apa? Karena kalau yang kita lihat updatean di sosial media terbaru ya Bu, ini foto korban dia bentuk lesinya, bentuk lukanya ini besar-besar seperti itu Bu. Apakah emang ada perubahan atau seperti apa Bu ciri-cirinya Bu? Ya, jadi karena dia masih satu keluarga ya, Mbak Afia ya, sama cacar ya, cacar air atau chickenpox atau smallpox ya, yang kita kenal ya pada waktu kita kecil. Jadi gambarannya itu adalah seperti ruam-ruam atau keropeng-keropeng ataupun seperti ini ya, nodul-nodul gitu, tapi kecil-kecil begitu ya. Apa yang berada di media sosial itu bukan suatu bentuk klinis daripada mpox ya. Jadi itu mungkin juga ada penyakit lainnya ya, atau memang yang bersangkutan itu mengalami gangguan atau defisiensi kelainan imunitas yang berat ya, sehingga menimbulkan gejala klinis. Kalau kita lihat itu kan seperti besar-besar ya ruam-ruamnya gitu ya, jadi hampir kayak seperti luka bakar. Nah, mungkin nanti kita harus pastikan kembali karena ini kan agak sulit ya untuk men-tracingnya. Tapi gejala dari mpox itu sebenarnya kayak cacar air ya, tidak terlalu besar gitu, tapi padat dan penuh ya, terutama pada muka. Tapi bisa juga kepada kaki, tangan atau tungkai lainnya. Oh, berarti dia lesinya lebih rapat ya Bu dibandingin cacar air biasa ya Bu ya? Ya, Oke. kalau cacar air suka tersebar-sebar ya, seperti itu. Kalau ini lebih rapat, umumnya pada muka ya, gejalanya lebih tentunya kalau yang 1B tadi lebih berat ya, terus lebih banyak lesi-lesi kulitnya tadi ya, bintik-bintik cacarnya tadi, seperti itu. Oke, berarti mungkin sekarang Bu kalau misalnya kita langsung mengklaim ya, biasa kan kita self claim ya Bu ya, ini cacar nih kayaknya boleh ya Bu ya kalau di masa darurat ini sebaiknya periksakan karena kita nggak tahu itu cacar biasa atau cacar monyet nantinya ya Bu ya. Ya, betul sekali. Makanya kemudian eh, apa kita selalu ingatkan ya upaya pencegahannya apa? Karena memang kan belum ada obatnya. Salah satunya adalah kalau kita kemudian demam, terus muncul ruam-ruam dan ada pembesaran kelenjar getah bening ya, itu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi untuk lebih memastikan apakah ini mpox atau bukan. Oke. Bu, karena ini hewan Bu, apakah dia spesifik harus monyet atau hewan-hewan lainnya juga sebenarnya bisa menularkan sih Bu penyakit ini Bu? Ya, karena ini kan kenapa dia disebut monkeypox ya? Dia sebenarnya awalnya adalah penyakit pada monyet ya, seperti itu ya. Tetapi kemudian sebenarnya virus atau penyakit ini sebenarnya bukan hanya pada monyet, tapi pada khususnya mamalia ya, hewan liar mamalia. Tapi memang terbanyak ini ada pada penyakitnya monyet yang kemudian berpindah kepada kita saat dia mencakar ataupun menggigit manusia. Iya, baik Bu. Kemudian langkah preventif apa Bu yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan Bu? Apakah ada fasilitas karantina yang sudah disiapkan? Karena ini kan cacar ya Bu ya, harus sepertinya isolasi mandiri terlebih dahulu gitu Bu. Iya, jadi kalau kita lihat dari 88 kasus yang kita temukan ya, Mbak, pertama ini paling banyak ini adalah laki-laki ya, jumlah laki-lakinya itu kurang lebih 97%. Dan umumnya laki-laki yang multi partners, yaitu lelaki yang seks dengan lelaki. Itu kita dapatkan sekitar 60%. Dan kurang lebih 71%-nya ini adalah mereka laki-laki yang terkena tersebut adalah atau laki-laki yang LSL tadi adalah dengan status HIV positif ya. Jadi dengan kelainan imunitas. Jadi kalau kita lihat memang saat ini kasus di Indonesia itu utamanya adalah pada kelompok yang populasi ataupun mereka yang melakukan perilaku seks beresiko atau multi partner. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, karena biasanya kan laki-laki punya pasangan ya, apakah itu perempuan ya atau istrinya. Nah, ini yang bisa
kemudian menyebabkan penularan tersebut tidak hanya pada populasi-populasi khusus, tapi bisa kepada populasi umum melalui jalur transmisi ini. Oleh karena itu yang kita sarankan masyarakat untuk tetap tadi ya, pertama dari sisi masyarakat sendiri ya, untuk tetap melaksanakan personal higiene yang baik ya. Jadi cuci tangan karena tadi ya penularannya kontak langsung juga termasuk kontak langsung pada benda-benda yang pernah dipegang atau benda-benda yang tercemar oleh penderita Mpox ya. Jadi cuci tangan, kemudian mandi, pulang dari melakukan kegiatan, apalagi kalau padat ya itu dilakukan. Kedua, hindari perilaku seks yang multi partner ya, karena kan memang kasusnya sedang banyak pada kelompok ini ya kan. Nah, yang ketiga adalah tentunya kita jangan mengunjungi orang yang lagi sakit Mpox atau lagi sakit cacar ya, maksudnya ya. Jadi itu harus dijaga. Dan kalau sakit tadi ada muncul gejala-gejala demam, ada pembesaran kelenjar getah bening di leher atau di ketiak, kemudian muncul ruam-ruam, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mengenai apa sih yang disiapkan pemerintah, tentunya selain pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan di laboratorium rujukan ya, jadi memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan seperti di puskesmas ya, harus diambil spesimennya di puskesmas dan dirujuk ke laboratorium rujukan. Nah, selain itu kita juga melakukan pemeriksaan genome sequencing karena ingat tadi ada varian 1B ya yang tentunya lebih berbahaya dibandingkan dari varian 2B. Kita juga menyiapkan obat ya, terutama untuk mereka yang mendapatkan ataupun stadium Mpox-nya berat ya, karena itu ada obatnya. Mpox sendiri tidak punya obat sebenarnya, maafnya. Jadi dia memang diberikan terapi suportif atau terapi simptomatis saja. Kalau dia demam, diberikan anti penurun demam dan sebagainya. Tidak ada antivirus yang spesifik untuk Mpox ini sih, kecuali kita bantu bagi yang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau yang kondisinya berat dengan obat antivirus. Nah, kita juga memberikan vaksinasi ya untuk beberapa kelompok yang diprioritaskan, yaitu seperti petugas laboratorium, petugas yang merawat pasien, dan tentunya populasi yang tadi multi-sex partner atau yang LSL tadi. Nah, bagaimana fasilitas isolasi? Ya, kita sampai saat ini kalau lihat jumlah kasusnya kan tidak banyak. Jadi isolasi itu sebenarnya bisa dilakukan dua hal. Sebagian besar pasien Mpox di Indonesia itu gejalanya ringan, artinya. Jadi dia tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, bahkan perlu perawatan di isolasi yang terpisah. Isolasi tetap bisa dilakukan di rumah ya, asal tadi personal higiene dijaga ya, jangan kontak langsung, jangan berhubungan seks. Nah, dan kita bisa mencegah penularannya tadi. Baik, Bu. Karena ini tadi kalau dari penjelasan Ibu ini vaksinnya diberikan bagi yang beresiko tinggi gitu ya, Bu ya. Nah, ini bagi masyarakat biasa, Bu, mungkin untuk menjaga ini vitamin atau suplemen apa, Bu, yang bisa dikonsumsi untuk pencegahan, Bu? Kalau vitamin apa saja bisa ya digunakan untuk meningkatkan imunitas kita. Tetap kita jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya, kemudian tetap berolahraga itu harus tetap dilakukan dalam masa ini. Tapi artinya menghindari tadi orang yang sakit Mpox, kemudian jangan melakukan multiple partner seks ya. Kemudian juga tadi personal hygiene ya, karena tadi dia kontak kan barang-barang yang dipegang oleh pasien Mpox tuh bisa tercemar atau terinfeksi kepada kita yang sehat juga. Nah, dan tentunya mengapa kita mendorong orang untuk segera melaporkan kalau dia memiliki gejala-gejala Mpox selain untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap, tapi yang penting juga adalah untuk melakukan pelacakan kontak, Mbak, ya. Jadi kontak-kontaknya untuk diedukasi dan dilakukan pemeriksaan, gitu. Oke, baik Bu. Nah, ini terakhir Bu, apakah ini udah ada konsolidasi gitu Bu soal pembatasan ruang masuk bagi tamu-tamu luar negeri atau kita yang mau keluar harus ada pemeriksaan khusus gitu Bu? Ya, jadi kita saat ini sudah mengaktifkan ya, karena kita akan menjadi tuan rumah Asia Afrika Forum ya, tentunya harus juga memastikan para delegasi yang akan datang berkunjung pada pertemuan ini betul-betul merasa aman juga ya dari
infeksi mpox ini. Jadi kita mulai sebenarnya 27 Agustus yang lalu sudah mulai menerapkan ya satu sehat health pass di pintu masuk negara. Jadi untuk para pendatang maupun awak pesawat yang datang dari luar negeri itu harus mengisi satu sehat health pass ya namanya, yang kemudian nanti kita lihat resikonya seperti apa. Kalau dia bukan dari daerah yang terjangkit, tidak ada gejala, tidak ada riwayat kontak, maka dia tentunya bisa langsung masuk dan meneruskan perjalanannya di Indonesia. Tapi kalau kemudian dia bergejala, apalagi kemudian misalnya ada riwayat kontak tapi tidak bergejala, atau dia datang dari daerah-daerah terjangkit, nah ini tentunya akan dilakukan pemeriksaan lagi, seperti pemeriksaan suhu ya melalui dengan thermoscanner, dan ada wawancara dan ada pemeriksaan secara langsung yang melihat apakah betul-betul tidak ada ruam-ruam tadi ya, seperti itu. Dan nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut di balai karantina kesehatan di pintu-pintu masuk negara, di pelabuhan, di terminal, di bandara. Jadi itu surveillance tadi ya, selain juga tentunya kita berharap masyarakat tetap mempertahankan untuk personal hygiene ya, menjaga kebersihan pribadi dengan cuci tangan ataupun membersihkan dirinya. Iya, baik Bu Nadia. Jadi ini gaya hidup sehatnya, kebersihan yang kemarin kita udah terapkan selama COVID-19. Nah ini bisa jadi langkah pencegahan ya Bu ya untuk terkait dengan wabah Mpox ini. Kalau begitu Bu Nadia, terima kasih waktunya dan juga informasinya terkait dengan wabah Mpox hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik. Ya Tribuners, itu dia informasi terkini dari Ibu Nadia terkait dengan kondisi Mpox di Indonesia. Tetap terapkan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, dan menjauhi hewan-hewan yang mungkin saat ini sedang sakit untuk mencegah terkait dengan wabah Mpox. Kalau begitu, saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waspada, diduga suspek cacar monyet masuk Palembang, satu warga isolasi mandiri. Warga Palembang diminta untuk waspada dan tidak panik, sebab seorang wanita bernama CM warga Lorong Jaya, Laksana, Kelurahan 4 Ulu, Kecamatan SO1 Palembang diduga terkena suspek cacar monyet. Hal ini diketahui setelah ia berobat di Puskesmas 4 Ulu, sebab setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, maka diduga warga tersebut suspek cacar monyet. Hal ini diungkap oleh Kepala Puskesmas 4 Ulu, Dr. Haji Darlina, melalui Dr. Gary Arifin Tarunah ketika ditembus Republik.com Selasa 3 Agustus. Benar, ada warga 4 Ulu diduga suspek cacar monyet. Ini diketahui setelah 1 minggu lalu bersangkutan berobat ke sini, katanya Selasa 3 September 2024. Menurut Gary, warga tersebut baru suspek dan terduga. Tentunya hal ini kembali ke Dinkes dan melakukan pemeriksaan secara resmi untuk memastikannya. Kami sebagai dokter hanya melakukan pemeriksaan secara sedini untuk menghilangkan gejala di pasien tersebut dan memberikan obat-obat, kata dia. Menurutnya, jika dilihat dari keadaan pasien dari bentuk luka yang ada di telapak tangan kedua pasien dan kakinya, yang kita lihat dari bentuk luka, lesi ini muncul dituduh cuma pasien kita kemarin muncul telapak tangan dan kaki bebernya. Lebih jauh, Gary mengatakan lesi pada korban ini banyak bentuknya seperti keropeng berwarna hitam. Namun harusnya keropeng ini menyebar ke seluruh tubuh, namun pasien kemarin tidak hanya di telapak tangan dan kaki saja. Hingga saat ini pasien sudah pulang, lanjut Gary kembali setelah pasca pengobatan 2 hari dan lukanya pun sudah membaik. Kalau ditanya soal riwayat kemarin, pasien mengaku dirinya tidak pergi keluar kota, namun pasien mengaku pernah kontak dengan tetangganya, bebernya kembali. Terkait pengambilan sampel, ditambahkan Gary sudah diserahkan ke pihak Dinkes. Sudah dilakukan oleh pihak Dinkes dan tinggal menunggu hasil, katanya sambil mengatakan penyakit ini menular. Terkait pasien diduga suspek, Gary menghimbau pasien untuk tidak keluar rumah dan melakukan isolasi mandiri. Pasien sudah saya himbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, katanya. Gary juga menghimbau kepada masyarakat Palembang, jika mengalami gejala seperti ini janganlah takut dan segeralah datang ke puskesmas atau rumah sakit. Di sini kita tentunya akan melayani dan mengobati pasien tersebut dan jangan takut serta panik.
Virus cacar monyet atau monkeypox atau mpox belakangan jadi sorotan masyarakat. Diketahui World Health Organization atau WHO menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, wabah mpox tersebut kian meluas di lebih dari 70 negara. Situasi ini dinilai sudah memasuki syarat sebagai keadaan darurat global. Status keadaan darurat kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan, serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagai vaksin dan perawatan. Melansir dari Associated Press atau AP, Tedros membuat keputusan menjadikan cacar monyet sebagai keadaan darurat kesehatan global di tengah kurangnya konsensus di antara para ahli yang bertugas di Komite Darurat Badan Kesehatan PBB. Tedros menyebut ini bukanlah proses yang mudah dan langsung menuai perbedaan pandangan di antara para anggota komite. Keadaan darurat global adalah tingkat kewaspadaan tertinggi WHO, tetapi penunjukan tersebut tidak berarti suatu penyakit sangat menular atau mematikan. Sementara itu, Kepala Kedaruratan WHO, Dr. Michael Ryan, mengatakan Direktur Jenderal WHO membuat keputusan memasukkan cacar monyet ke dalam kategori darurat kesehatan global agar komunitas global menganggap serius wabah saat ini. Meskipun cacar monyet telah ditemukan di beberapa bagian Afrika Tengah dan Barat selama beberapa dekade, penyakit ini tidak pernah memicu wabah besar di luar benua tersebut atau menyebar luas di antara orang-orang hingga Mei kemarin. Lantas, sebenarnya apa itu virus cacar monyet, asal-usulnya, dan apakah bisa menular? Virus cacar monyet. Dikutip dari laman Kemenkes, penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada 1958. Kasus temuan cacar monyet itu berada di Denmark ketika ada 2 kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian sehingga dinamakan monkeypox. Sedangkan untuk kasus pertama cacar monyet pada manusia atau anak-anak terjadi pada 1970. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan kepada manusia. Infeksi cacar monyet telah ditemukan pada banyak spesies hewan, di antaranya monyet, tikus Gambia, tupai, dan inang utama dari virus ini adalah roden atau tikus. Gejala cacar monyet. Kondisi bocah Afrika yang badannya terserang virus cacar monyet atau monkeypox. Juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril memaparkan gejala cacar monyet yang tampak dari hari ke hari. Syahril menjelaskan masa inkubasi cacar monyet terjadi kurang lebih selama 5 hingga 13 hari atau 5 hingga 21 hari. Gejala cacar monyet dari hari ke hari sendiri terbagi menjadi 2 periode, yakni periode masa invasi selama 0 hingga 5 hari dan masa erupsi 1 hingga 3 hari. Pertama, masa invasi 0 hingga 5 hari. Masa invasi cacar monyet atau monkeypox berlangsung selama kurang lebih 0 hingga 5 hari. Selama masa invasi, penderita akan merasakan gejala berupa demam tinggi, sefalgia atau sakit kepala berat, dan limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening atau limfe. Bukan hanya itu, penderita juga umumnya merasakan gejala mialgia atau nyeri otot, serta astenia atau badan lemas. Kedua, masa erupsi 1 hingga 3 hari. Masa erupsi terjadi setelah demam selama 1 hingga 3 hari dan ditandai dengan munculnya ruam-ruam pada kulit.
Syahril menyampaikan ruam paling banyak terjadi pada wajah, yaitu sekitar 95%. Selain itu, ruam juga terjadi di telapak tangan dan kaki, 75%, mukosa 70%, alat kelamin 30%, serta selaput lendir mata 20%. Cacar monyet merupakan zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Oleh karena itu, transmisi atau penularan pun dapat terjadi antar hewan, hewan ke manusia, atau sesama manusia. Penularan cacar monyet. Lantas seperti apa dan bagaimana cara penularan cacar monyet? Cacar monyet ternyata dapat menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, bahkan menyentuh pakaian atau spray yang terkontaminasi dan dipakai bersama juga bisa menularkan. Selain itu, virus cacar monyet bisa menular lewat tetesan pernapasan apabila orang terinfeksi memiliki luka di tenggorokan atau mulutnya. Tak hanya menular dari manusia ke manusia, penyakit cacar monyet juga bisa menular dari hewan ke manusia. Transmisi dari manusia ke manusia. Mengutip kompas.com, berikut ini cara penularan cacar monyet. Kontak langsung lewat mukosa, lesi kulit, darah, cairan tubuh. Saluran napas, kontak erat dalam waktu yang lama. Penularan ibu ke bayi lewat plasenta. Inokulasi lewat mikrolesi pada kulit, misalnya goresan atau gigitan. Transmisi dari hewan ke manusia. Kontak langsung dengan darah hewan seperti monyet, tikus, ataupun tupai. Cairan tubuh, lesi kulit atau mukosa hewan terinfeksi. Daging hewan liar yang terinfeksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Status daripada Mpox memang terjadi peningkatan kasus dan peningkatan status daripada kedaruratan kesehatan globalnya, tapi potensi untuk terjadi pandemi seperti saat COVID ini sangat rendah. Tapi gejala dari Mpox itu sebenarnya kayak cacar air, ya tidak terlalu besar gitu, tapi padat dan penuh ya, terutama pada muka. Tapi bisa juga kepada kaki, tangan, atau tungkai lainnya. Paling banyak ini adalah laki-laki ya, jumlah laki-lakinya itu kurang lebih 97%. Dan umumnya laki-laki yang multi partners, yaitu lelaki yang seks dengan lelaki. Jadi jangan aman tapi kemudian tidak waspada, karena bagaimanapun juga ini adalah suatu penyakit menular ya. Muncul varian baru yaitu clade 1B. Kalau di Indonesia ini clade-nya 2B ya, ya. Jadi dengan adanya muncul varian baru yang ternyata juga menyerang pada anak-anak dan juga bersifat lebih fatal ya, antara kematian itu 5-10%. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penyakit cacar monyet atau Mpox kini sedang menjadi perhatian global. Pasalnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Mpox saat ini sebagai darurat kesehatan global. Penetapan ini menyusul adanya potensi sebaran Mpox yang lebih luas ke berbagai negara dan status darurat tersebut diumumkan WHO pada 14 Agustus 2024 lalu menyusul peningkatan kasus Mpox di Kongo dan sejumlah negara di Afrika. WHO mencatat ada lebih dari 14.000 kasus dan 524 kematian di Afrika pada tahun 2024 ini melampaui tahun 2023 lalu. Dan Tribuners juga mungkin saat ini melihat ya di sosial media banyak yang mengunggah awareness soal Mpox terkait dengan foto-foto korban Mpox, dan
kondisi terkini Mpox di Indonesia. Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi yang saat ini sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Bu Nadia. Selamat sore, salam sehat, Tribuners, dan tentunya host kita yang luar biasa nih, Mbak Afia. Terima kasih Bu, salam sehat juga Bu. Berarti hari ini kondisi sehat ya Bu ya, siang ini ya Bu ya. Bu, ini kalau kita melihat ini sudah menjadi darurat global ya Bu ya, penyakit wabah, kita bilangnya wabah Mpox ini Bu. Apakah ini juga akan berpotensi menjadi darurat global seperti COVID-19 saat 2020 lalu Bu? Seperti apa Bu kondisinya terkini Bu? Ya, jadi kalau kita lihat ya, secara global sejak kasus ini diumumkan di tahun 2022, itu total kasus itu hanya 103.000 kasus ya, dengan kematian sekitar 235 kasus. Nah, sementara di Indonesia sendiri jumlahnya itu total itu ada 88 kasus sejak